السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka kajian rutin membahas kitab Syarh Usuli Sunanil Imami Ahmad yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, kepada segenap sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Melanjutkan bab yang baru, al-imanu qaulun wa amalun yajidu wa yanqusu. Iman itu terdiri dari ucapan, amalan, bisa bertambah dan berkurang. Kama jaa fil khabari, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi hasan sahih nomor 1162, kemudian Abu Dawud, Imam Ahmad dan dalam Al-Musnadnya, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannad, dan semuanya dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Keimanan yang paling akmal, yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Perlu diketahui jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang akhlak, maka harus ada urutan yang jelas. Tentu saja dimulai dengan akhlak kepada yang menciptakan kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak yang pertama ini menentukan akhlak berikutnya. Ketika kita dituntut berakhlak kepada Allah, maka berikutnya dituntut berakhlak kepada utusannya. Kemudian berakhlak kepada orang tua yang berkorban demi keselamatan jiwa kita, terutama ibu kita. Baru kemudian berakhlak kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu agama kepada kita, berakhlak kepada seluruh manusia dan selain manusia. Nah, itu urut-urutan berakhlak. Dan orang yang paling buruk akhlaknya di atas muka bumi adalah orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia beribadah kepada Allah namun menduakannya, mempersekutukannya. Itulah orang yang paling buruk akhlaknya di atas muka bumi. Meskipun secara kemasyarakatan mungkin dia termasuk orang yang paling dermawan, orang yang paling ringan tangan,
orang yang paling sopan tutur katanya. Namun ketika dia tidak berakhlak kepada Allah, maka akhlaknya yang baik kepada manusia di dunia itu di akhirat seperti debu yang berterbangan, tidak diangkat. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun wa itba'u sunnatin. Iman itu mencakup perkataan, perbuatan, niat dan mengikuti sunnah. Wal aslul iman huwa at-tasdiqu fil qalbi. Pokok keimanan yaitu membenarkan dengan hati. Sebagian lagi mengatakan wal qaulu naw'ani. Ucapan itu ada dua macam. Qaulul qalbi, ucapan yang ada di dalam hati. Selama kita tidak tidur, pasti kita berbicara di dalam hati, ya. Wa huwa at-tasdiqu wal iqrari wal i'tirafi, yaitu membenarkan, mengakui, memahami dengan hati. Wa qaulu tsani, ucapan yang kedua, ucapan dengan lisan. Wa huwa an-nutqu, yaitu kita mengucapkan kata-kata, ada suara yang keluar dari mulut kita. Ini ucapan qaulul lisan. Wal amalu nau'ani, demikian juga para ulama membagi amal itu ada dua macam. Amalul qalbi, amal yang dilakukan oleh hati, wa huwa an-niyatu, di antaranya niat, wal ikhlasu, ikhlas, wal mahabbatu, cinta, wal khawfu, rasa takut, wal raja'u, rasa berharap. Ini adalah amalul qalbi. Yang kedua, amalul jawarihi, amalan yang dilakukan anggota badan. Al-marwiyatu 'anil Imam Ahmad wa jama'atin minas salafi fi isbati ziyadatil iman wa nuqsani. Banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan sekelompok ulama terdahulu yang menjelaskan penetapan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Rawa Abdullah ibnu al-Imam Ahmad di kitab Sunnah. Abdullah anak Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab beliau As-Sunnah dari ayahnya annahu lamma su'ila anil irja, ketika ditanya apa itu al-irja, beliau menjawab nahnu naqul al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu mencakup ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang. Idza zana, jika seorang muslim berzina, wa syaribal khamra, dan minum khamr, minuman yang memabukkan, naqasa imanuhu, maka pasti imannya itu berkurang. Warawa Ishaq ibn Hani fi masailihi 'anil Imam Ahmad annahu qala adrakna an-nasa wa hum yaquluna al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus wa niyyatun shadiqatun. Demikian juga Ishaq bin Hani meriwayatkan dalam kitab Al-Masail dari Imam Ahmad bahwasanya beliau berkata, kami mendapati para ulama terdahulu mengatakan iman itu terdiri dari perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang disertai niat yang jujur. Demikian juga senada apa yang diriwayatkan oleh Al-Khalal dalam kitab As-Sunnah. Beliau berkata, Yahya bin Sa'id
menganggap baik pendapat tentang penambahan dan pengurangan di dalam iman. Beliau pun berpendapat demikian. Dan juga yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau mendengar Sufyan bin Uyainah mengatakan iman itu bisa bertambah. Imam Ahmad berkata, aku mendengar Sufyan mengatakan tidak boleh dicela, tidak boleh disalahkan orang yang mengatakan bahwa iman itu bisa berkurang. La yu'annafu man qala al-imanu yanqusu. Dan masih banyak perkataan para ulama yang menyebutkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Di antaranya Yahya bin Ma'in, kemudian Abdurrajab As-San'ani, ya. Beliau mendengar Imam Malik, Al-Auza'i, Ibnu Zurayj, As-Sawri, sebagian para ulama mengatakan iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang. Dan juga telah datang riwayat dari Imam Malik bahwasanya beliau berkata iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang. Kenapa disebutkan diulang-ulang dari berbagai riwayat para ulama? Untuk menunjukkan bahwa judul pembahasan iman itu bisa bertambah dan berkurang ini mutawatir, banyak riwayatnya dan tidak mungkin bisa ditolak. Artinya tidak mungkin bisa dibantah, kira-kira seperti itu. Bahkan Al-Imam Bukhari mengkhususkan dalam kitab Sahihnya, membuat judul khusus, Bab ziyadatil iman wa nuqsanih, bab bertambah dan berkurangnya keimanan. Al-Imam Bukhari mengambil dalil Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Wajidnahum hudan, kami tambahkan mereka hudan, maksudnya kami tambahkan mereka keimanan. Beliau juga membawakan dalil yang lainnya, Al-Mudassir ayat 31, wa yazdadul ladzina amanu imanan, dan bertambah keimanan orang-orang yang telah beriman. Kemudian beliau membawakan dalil yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Al-Maidah ayat 3. Sempurnakan, ditambah, sehingga menjadi sempurna. Demikian pula Ibnu Abi Hatim, beliau bertanya kepada ayahku, yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Ibnu Abi Hatim bertanya kepada ayahnya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Jur'ah tentang keyakinan Ahlus Sunnah serta apa yang mereka dapatkan dari para ulama di seluruh negeri, baik itu di Hijaz, Irak, Mesir, Sam maupun di Yaman. Maka madhab mereka mengatakan bahwasanya annal iman itu qaulun wa amalun, iman itu mencakup perbuatan dan perkataan, yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Demikian juga Al-Imam Syafi'i, perkataan Al-Imam Syafi'i didengar oleh Ar-Rabi bin Sulaiman, iman mencakup perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang, dan seterusnya. Ya, masih banyak perkataan para ulama terdahulu yang menyatakan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Kemudian beliau mengatakan, wa kadzalika al-kufru yazidu wa yanqus, demikian pula kekafiran itu bisa bertambah dan berkurang. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran 167, hum lil kufri yawma idzin wa qad saqa al-mu'allifu aqrabu minhum bil iman. Wa qad saqa al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqan, dalilan ala anna al-imana yazidu wa yanqus. Quran surat Al-Imran 167, mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Artinya kekafirannya bertambah.
Lalu kemudian apa akibatnya jika kita tidak meyakini iman itu bisa bertambah dan berkurang? Akibatnya kita bisa masuk kelompok ahli bid'ah yang disebut oleh para ulama, yaitu kelompok Murji'ah. Orang-orang Murji'ah mereka berkeyakinan ahli taat imannya sama dengan ahli maksiat. Orang yang sholat 5 waktu ke masjid, mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, menjaga dari maksiat, menjauhi dosa-dosa besar, itu imannya sama dengan seorang muslim yang tiap hari dugem, yang tiap hari mabuk, yang tiap hari berzina. Ya. Apakah di zaman sekarang ada, kalau kita jujur mengamati penyakit Murji'ah ini ada jamaah sekalian? Misalnya contoh konkret, ada orang yang punya hutang, dia sebenarnya mampu untuk membayar, ya. Namun karena di dalam hatinya ada penyakit Murji'ah, dia menunda-nunda bayar hutang. Nanti sajalah, gampang. Itu penyakit Murji'ah, suka menunda-nunda melaksanakan kewajiban. Yang lebih parah, menunda-nunda taubat. Jadi orang yang dia berhutang padahal mampu, lalu kemudian dia sengaja tidak membayarnya, berarti ada penyakit Murji'ah. Jadi Murji'ah itu berasal dari kata arja'a yurji'u irja'an. Bentuk isim fa'ilnya murji'un. Ya, karena orang Murji'ah itu pengecut, murji'atun, Murji'ah. Ya. Jadi orang yang suka menunda-nunda, baca Qur'annya nanti aja lah. Tanggung lagi nonton bola ini, lagi mau final ini. Akhirnya ujung-ujungnya nggak baca Qur'an. Nah, itu Murji'ah itu. Ya, Murji'ah suka menunda kebaikan. Ya. Al-Murji'atu khalafu ahla sunnati wal jamaati. Murji'ah ini menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan innal imana laisa qaulan wala amalan wa la yazidu wa yanqus. Iman itu tidak mencakup ucapan dan amalan. Iman itu tidak bisa bertambah dan berkurang. Al-iman huwa fil qalbi faqat. Iman itu ya sudah cukup di dalam hati, selesai. Kata orang-orang Murji'ah. Ya. Yang diingat oleh orang-orang Murji'ah, Allah itu Rahim. Apa itu Rahim? Maha penyayang. Allah itu Ghafur. Apa itu Ghafur? Allah itu Maha pemaaf. Dia lupa Allah itu juga keras siksanya. Allah itu juga bisa murka kepada hambanya yang suka bermaksiat. Apa dalilnya Allah itu murka kepada hambanya yang suka bermaksiat? Sering kita baca dalam sholat minimal 17 kali. Apa ayatnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Maghdub itu isim maf'ul, isim fa'ilnya ghodib, al-ghodib. Allah itu al-ghodib. Allah itu murka kepada orang-orang yang suka bermaksiat dan suka menunda-nunda taubat. Ya. Jadi yang diingat oleh orang-orang Murji'ah, sebagaimana disebutkan dalam kitab yang lain, kitab Tazkiyatun Nafsi wa Mawlatibuha wa Asbabuha, karya Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Orang-orang Murji'ah yang diingat itu nama-nama dan sifat Allah yang lembut-lembut saja. Sementara sifat
atau nama sifat Allah yang mengandung ancaman itu tidak diingat. Ya, beriman kepada sebagian nama dan sifat Allah, tidak beriman kepada sebagian nama dan sifat Allah. Wa minhum man qala al-imanu fi lisani faqat. Murji'ah juga bermacam-macam. Ada yang mengatakan iman itu ya sudah cukup dalam hati, tidak perlu diucapkan, tidak perlu dibuktikan dengan amal. Sebagian mereka ada yang mengatakan iman itu ya sudah cukup di lisan saja. Ya, kalau sudah mengatakan bersyahadat sudah dia beriman, sudah cukup. Ini kata orang-orang Murji'ah. Lalu para ulama membedah, menjelaskan secara rinci. Fal murji'atu tawaifu. Murji'ah itu bergolong-golongan. At-taifatul ula, golongan pertama Jahmiyah, itu disebut Jahmiyah. Mereka berpendapat annal imana mujarradul ma'rifati. Iman itu cukup mengenal Allah, sudah selesai. Ya, ma'rifatul rabbi bil qalbi. Kalau seorang itu sudah mengenal Allah, sudah dia mukmin 100%. Meskipun tidak sholat, meskipun tidak puasa, meskipun tidak melakukan kewajiban-kewajiban lainnya. Wal kufru, kata Murji'ah kelompok pertama, al kufru huwa jahlur rabbi bil qalb. Orang kafir itu atau perbuatan kufur itu ketika orang itu tidak mengenal Allah. Fal mu'minu indal jahmi huwa alladhi arafa rabbahu bi qalbihi. Mukmin itu ya sudah, ketika dia sudah mengenal Allah dengan batinnya, selesai. Dan sebaliknya, al-kafiru huwa alladhi jahila rabbahu bi qalbihi. Orang kafir itu orang yang tidak mengenal Allah. Pemahaman seperti ini sangat berbahaya. Apa konsekuensinya? Wa ala dzalika aljamahu al-ulama, para ulama menjelaskan konsekuensi dari pemahaman Murji'ah yang salah. Al-qaula bil imani iblis li'annahu arafa rabbahu bi qalbi kama dalla fi dzalika qauluhu ta'ala. Kalau sekedar iman itu cukup mengenal dengan hati, maka iblis itu mukmin. Apa dalilnya? Al-Arab ayat 14. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Berilah saya penangguhan waktu, kata iblis, sampai hari mereka dibangkitkan. Iblis itu beriman adanya hari kiamat, beriman dengan rukun iman yang 6. Tapi cukup dengan hati. Iblis tidak melakukan kewajiban. Apa itu? Bertobat, nggak mau tobat ya. Ketika disuruh menghormati Adam, nggak mau tobat. Kalau menurut konsep Murji'ah kelompok pertama, iblis itu mukmin. Ya. Demikian juga an yakuna fir'aun mu'minan li'annahu kana muqiran birrabbi wa in tadahhara bi inkari. Kalau menurut konsep Murji'ah, Fir'aun itu mukmin. Allah sebutkan dalam surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dzulman wa uluwan. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka di sini Fir'aun dan bala tentaranya, padahal hati Fir'aun dan bala tentaranya meyakini kebenarannya. Ya, kalau menurut konsep Murji'ah, Fir'aun itu mukmin, dan ini ternyata diadopsi oleh sebagian JIL. Apa itu JIL? Jaringan Islam Liberal. Nggak cocok ya, jaringan Inggris Liberal. Ya. Mereka mengatakan Fir'aun itu mukmin. Ya, ini mengadopsi pemikiran Murji'ah golongan pertama. Ya.
Dan mereka jago-jago Pak, bahasa Arabnya jago, bahasa Inggrisnya jago, tapi pemikirannya rusak. Ya. Karena mereka belajar agama Islam bukan kepada para ulama, belajar agama Islam justru kepada orang-orang kafir. Di mana? Di USA, ya, di Amerika. Ambil S3, belajar perbandingan agama, pulang-pulang membawa pemikiran Murji'ah, ya, rusak. Ini adalah definisi iman yang paling rusak yang ada pada kelompok Jahmiyah yang termasuk kelompok Murji'ah pertama. Ya. Jadi orang kafir selama dia mengenal Allah dengan batin, meskipun dia tidak melakukan sholat dan seterusnya, dia adalah mukmin. Ya. Ini menurut Murji'ah kelompok pertama. Tidak ada seorang pun kecuali ia pasti mengenal Tuhannya di dalam hatinya. Ya, maka konsekuensinya, ya, madhab mereka ini batil, membenarkan imannya orang-orang yang melakukan segala bentuk kekafiran, melakukan pembatalan keislaman dan tetap mukmin karena hatinya masih meyakini. Dia membakal Al-Quran, mengincar-incar Al-Quran, dianggap masih muslim. Ya, karena hatinya masih beriman, gitu ya. Ini berbahaya, ya. Bahkan seandainya mereka membunuh para nabi, mencaci maki Allah dan Rasulnya, menghancurkan masjid-masjid, mereka itu dianggap mukmin, ya, menurut madhab Jahmiyah. Ya. Al-Ta'ifatus Tsaniyah, Murji'ah kelompok yang kedua, Al-Karamiyatu atba'u Muhammad ibni Karramin. Ya. Kalau tadi Murji'ah pertama pendirinya Jahm, ya, sehingga pengikutnya Jahmi. Ya, jadi nama pendirinya yang diambil. Kalau yang kedua ini pendirinya namanya Muhammad bin Karramin, ujungnya Karramin, sehingga madhabnya madhab Al-Karamiyah. Ya. Kok kenapa yang seperti ini kok harus disampaikan? Apa sih pentingnya? Ya. Dan ternyata sudah ada di Jakarta dan disebarkan melalui website. Ya. Labelnya Islam, tapi dalamnya kalau dibaca itu isinya adalah Murji'ah. Kalau kita tidak punya benteng akidah, kita akan tertipu. Bahasanya bahasa intelek, bahasa akademis, ya, tapi isinya adalah kesesatan. Wa madhabuhum annal iman huwa an-nutqu bil lisan. Kebalikan yang tadi, iman itu cukup dengan lisan. Fa idza nataqa bil lisan, ketika dia mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, selesai, dia mukmin. Atau dia cukup mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mukmin. Ya. Cukup dengan lisan. Kamilul iman, imannya sempurna. Indah al-karamiyati, menurut Murji'ah golongan kedua, al-karamiyah. Wa in kana mukadziban biqalbi, meskipun hatinya itu menolak. Jadi orang munafik itu enggak ada dalam konsep Murji'ah golongan kedua. Karena yang penting lisannya. Meskipun hatinya mendustakan. Padahal munafik itu maknanya apa? Hatinya mendustakan, berarti enggak ada orang munafik. Kalau menurut Murji'ah golongan kedua atau yang disebut dengan Al-Karamiyah, fa innahu yukhalladu bin nar walau kana mu'minan. Orang yang mendustakan dengan batinnya, meskipun dia disebut mukmin, karena batinnya tidak beriman sampai mati, dia tentu dimasukkan dalam neraka. Dan ini kontradiktif. Masa disebut mukmin
hatinya mengingkari, cukup dengan lisan, dia disiksa di neraka. Tentu ini kontradiktif. Pemahaman yang berbahaya. Fayajma'una baina mutanaqidaini, ya, mereka mengumpulkan dua hal yang kontradiktif. Fayaquluna huwa mu'minun kamilul iman. Ketika orang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sempurna imannya, walaupun hatinya mengingkari. Wa huwa mukhalladun finnar. Orang yang hatinya mengingkari, dia akan kekal di dalam neraka, ya, kekal di dalam neraka. Tentu ini sesuatu dua hal yang kontradiktif. Li'annahu amana bilisani wa huwa mukhalladun finnar li'annahu mukadzibun biqalbi, hadza madhhabu al-karamiyati. Ini adalah pendapat atau keyakinan Murji'ah golongan kedua atau disebut al-karamiyah. Kemudian kelompok yang ketiga al-Maturidiyah wal Asy'ariyah. Maturidiyah dan Asy'ariyah. Wa madhhabuhum anna al-iman huwa mujarradu tasdiq walau lam yantiq bilisani. Iman itu semata-mata membenarkan dengan hati meskipun lisannya tidak mengucapkan. Di kita yang bisa berbicara, udah kamu yang penting hati kamu yakin. Tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, kamu sudah dianggap mukmin. Ya, berarti orang yang berbicara itu dianggap bisu, karena nggak perlu mengucapkan. Ya. Walau lam yantiq bilisani fa mujarrad tasdiq minhu fi qalbi yahsulu lahu al-iman wa yasbutu lahu. Jadi orang yang sudah yakin, ya, kepada Allah dan Rasulnya tanpa dia mengucapkannya, maka sudah tertanam keimanan di dalam dirinya. Ya, tentu ini sangat berbahaya juga. Ya. Wa hadha al-qawl huwa ihda riwayataini anil imami Abi Hanifah, dan ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Imam Abu Hanifah. Wa tasdiqul mujarradu hadha yaqulu anhu Syekhul Islam ya'suru tafriqu bainahu wa bainal ma'rifati wa bainahu wa baina madhhabil jahmi. Yaqul innal Abul Hasani al-Asy'ari nasara madhhab al-jahmi fa'amalu laysa dakhilatan fil iman inda hadhihi tawaifi kulliha. Di kelompok Maturidiyah dan Asy'ariyah, iman itu semata-mata pembenaran dengan hati walaupun tidak mengucapkannya dengan lisan. Beliau mengatakan Abul Hasan al-Asy'ari telah membela mazhab Jahmi dalam masalah ini. Maka bagi semua kelompok ini amal perbuatan tidak termasuk ke dalam bagian dari iman. Ya, Abul Hasan al-Asy'ari fase pertama. Adapun fase akhir beliau sudah rujuk kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ditulis kitabnya yang terkenal Al-Ibanah fi Ushulud Diyanah atau Maqalat Islamiyyin. Ya, nanti kalau kurang pas judulnya bisa dicek. At-Taifatur Rabi'ah, kelompok yang keempat, Murji'atul Fuqaha. Apa itu Murji'atul Fuqaha? Wa hum ahlul Kufati wa madhabuhum anal imana sayrani tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Ini agak ringan. Murji'ah yang paling ringan. Iman itu ada dua, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan. Adapun amal tidak termasuk iman. Kalau dia sudah mengucapkan, hatinya juga yakin, dia mukmin meskipun dia tidak beramal. Ini disebut madhab Murji'ah Fuqaha. Ini paling ringan.
Subhat mereka anal imana haqiqatun muraqabatun wal haqiqatu muraqabatu tazulu bizawali ba'din azzaiha. Ya. Subhat mereka, iman itu satu hakikat yang tidak bisa dipisah-pisah. Ya. Sesuatu yang tidak bisa dipecah-pecah. Kalau sebagiannya hilang maka hilang semua, gitu ya. Ini menurut mereka, dan ini adalah batil ya. Bisa dibantah dengan akal sehat. Ya. Manusia itu terdiri dari beberapa anggota tubuh. Apakah ketika kita kehilangan tangan kita lalu kita tidak disebut manusia? Ya masih, gitu ya, masih. Kita buntung misalnya, ya kena pedang, maka kita masih disebut manusia walaupun sebagian dari tubuh kita hilang. Demikian juga keimanan, ketika ada yang kurang satu maka dia masih mukmin. Menurut mereka enggak, satu kesatuan. Kalau sudah iman ya sudah iman. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati. Amalan itu tidak termasuk. Ya. Nah ini berbahaya. Akibatnya apa? Orang itu nanti malas beramal. Ya. Malas beramal. Ya. Adapun mayoritas para ulama Ahlus Sunnah, di antaranya Asy-Syafi'i wa Malik wa Ahmad wal Jamaahir, yaquluna innal imana qaulun wa amalun, qaulul qalbi wa qaulul lisan wa amalul qalbi wa amalul jawari wa yazid wa yanqus wa yaqwa wa yanquf. Iman itu harus lengkap, ucapan, perbuatan, yakin dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan anggota tubuh. Bisa bertambah dengan melakukan ketaatan, bisa berkurang dengan maksiat, gitu ya. Bisa menguat dengan menuntut ilmu dan beramal, bisa melemah, bisa futur dengan menjauhi majelis ilmu dan tidak beramal, gitu ya. Ini yang paling lengkap dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada diskusi.